aku akan bahas soal isu yang belakangan katanya sudah cukup membaik karena adanya virus corona. Sudah cukup membaik karena adanya virus corona. Apa itu? Aku akan membahas soal environmental issues, di mana list atau daftar tentang isu ini seiring berjalannya waktu semakin bertambah. Kita semua tahu bahwa pada zamannya serba modern dan semakin digital ini, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Namun sadar maupun tidak sadar, perkembangan teknologi juga diiringi dengan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Maka dari sini kita mengetahui bahwa proses pembuatan suatu teknologi memiliki kaitan negatif dengan lingkungan hidup. Tapi, bagaimana bisa? Oke, teknologi-teknologi yang ada atau produk-produk teknologi yang dibuat tentunya diciptakan oleh industri atau pabrik yang ada. Kemudian pada waktu proses pembuatan teknologi tersebut akan menghasilkan sisa-sisa energi atau zat yang biasanya kita kenal dengan limbah pabrik. Kemudian limbah pabrik tersebut akan dibuang keluar dari suatu industri yang tanpa kita sadari dapat mencemari dan membahayakan lingkungan hidup. Namun kalau misalnya kita membahas soal isu-isu lingkungan hidup, kayaknya tidak akan ada habisnya. Bisa-bisa video ini berlangsung selama berjam-jam. Oke, gak masalah lah ya. Few moments later. Nah, oleh karena itu dengan latar belakang kami sebagai mahasiswa teknik yang memiliki kaitan erat dengan dunia industri, maka kami memutuskan untuk mengkhususkan pembahasan pada video ini dengan masalah air pollution. Tentunya kami tidak sembarangan dalam memilih topik ini. Kami memiliki dasar dan memiliki tujuan untuk membahas soal polusi udara. Tujuannya adalah agar kalian mengetahui bahwa industri atau pabrik dan kendaraan bermotor memiliki andil yang besar dalam memproduksi polusi udara, sehingga penggunaan teknologi yang melewati batas akan meracuni kualitas udara. Lalu dampak yang terhadap kita adalah polusi udara dapat menimbulkan berbagai penyakit, khususnya penyakit pernafasan yang berakibat pada kematian. Tapi di samping itu semua, kita pun juga membahas soal solusinya. Kita mau membahas soal solusi, bagaimana cara mengurangi dan menangani polusi udara yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Kalian tertarik untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut? Untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan makhluk yang bernama polusi. Tapi sebelum itu, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1992 yang membahas tentang masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tahapan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Di samping mendengar kata polusi, terkadang kita juga mendengar kata polutan. Apakah polusi dan polutan sama? Tidak sama dong boy. Polusi adalah pencemaran. Yang kedua adalah polutan. Polutan adalah bahan atau zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran suatu lingkungan. Oke, setelah kalian mengenali arti dari kata polusi, sekarang kita masuk ke pemaparan masalah. Di sini kita akan membahas dua permasalahan. Yang pertama, meningkatnya kendaraan bermotor yang menyebabkan sehingga polusi udara. Yang kedua, meningkatnya pertambangan di berbagai daerah. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang kendaraan bermotor yang menyebabkan polutan udara yang menghasilkan seperti zat kimia, yaitu NO2, NO, CO, serta timbal. Zat kimia itu menyebabkan gangguan seperti infeksi paru-paru, infeksi pernapasan, dan gangguan jantung. Kita lanjutnya dengan pembahasan permasalahan yaitu kedua, yaitu tentang tambangan di berbagai daerah. Kenapa penambangan bisa menyebabkan polusi udara? Karena di mana kandungan mineral yang diekstraksi dengan menggunakan alat-alat berat sehingga menyebabkan tercemarnya polusi udara. Seperti contoh gambar ini. Halo? Halo? Tes. Oke, karena rekan saya di studio sana menghilang, pembahasan selanjutnya akan saya ambil alih. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan data-data yang menunjang pembahasan yang tadi. Di sini ada
artikel yang menyatakan bahwa sebuah studi di Amerika Serikat pada tahun 2017 menyatakan sekitar 3.450.000 orang dinyatakan meninggal akibat polusi udara global. Dan dari penelitian yang lain menyatakan bahwa sektor transportasi global menyebabkan 50% dari seluruh polusi udara global. Ya, cukup mengerikan ya. Di samping artikel ini juga ada video bukti parahnya polusi udara akibat transportasi. Air pollution from road transport, industry and power plants kills more than 3.5 million people each year, and the figure is rising. In rich countries, vehicle exhaust fumes kill more people than road accidents, as toxic particles and nitrogen oxides cause asthma, heart disease, and lung cancer. In poorer countries, factories and primitive cooking stoves are a bigger cause of pollution, but as incomes rise, there are more cars and trucks on the road every day. For fast-growing cities in emerging nations, contaminated air is already a daily menace. With more people and cars cramming into towns and cities all the time, how can we safeguard air quality? A large share of the outdoor air pollution in OECD countries is from diesel vehicles. Diesel fumes are more harmful than petrol fumes, but diesel enjoys lower tax rates, and diesel engines are more fuel efficient. The popularity of diesel is undermining efforts to cut vehicle emissions. From 2005 to 2010, most OECD countries reduced air pollution deaths. But deaths rose 5% in China and 12% in India. Worldwide, mortalities increased by 4%. The cost to society is immense. In terms of the value people place on not dying prematurely, the OECD calculates the cost of air pollution across its 34 member countries at $1.7 trillion a year. For China and India, the estimated cost is 1.4 trillion and 0.5 trillion respectively. This doesn't measure the impact on GDP. Instead, it puts a figure on the seriousness of the problem for society, which should jolt governments into taking action. So what can be done? Today, all OECD countries except Switzerland, the UK and the US tax diesel at a lower rate than petrol, even though there is no environmental justification for this. This means too many cars rolling off production lines run on diesel. The rising cost of air pollution should prompt countries to rethink diesel tax rates. Other actions could include tightening emission standards, expanding urban bicycle sharing and electric car schemes, and extending road charge schemes, which can reduce stop-start congestion. Not all these ideas are popular, but they would show we value the air we breathe. Di samping membahas permasalahan yang ada, kita juga memaparkan solusinya. Ada 6 solusi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, mewujudkan sistem transportasi yang benar-benar aman, murah, dan nyaman. Karena yang kita tahu banyak sekali kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat Surabaya. Bisa dibilang kendaraan pribadi. Semakin banyak kendaraan, maka semakin banyak pula polusi yang terjadi. Jadi akan lebih efektif jika dibentuk transportasi umum yang murah, aman, dan nyaman untuk mengurangi kendaraan pribadi yang beroperasi setiap harinya. Yang kedua, memperbaiki hutan kota dan memperbaiki ekosistem lingkungan. Semakin hari, pertambahan penduduk di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota Surabaya. Banyaknya penduduk otomatis membuat lahan pemukiman juga semakin diperluas. Hal ini menyebabkan hutan kota menjadi semakin sedikit. Nah, kami ingin pemerintah Surabaya dan menyadari akan hal ini. Begitu juga dengan masyarakatnya. Kita sangat bisa kok membantu upaya ini, gerakan ini, yaitu dengan menanam pohon sendiri di rumah masing-masing. Banyak juga kok manfaatnya, salah satunya yang mengurangi polusi ini. Yang ketiga, memasyarakatkan gerakan bike to work dan bike to school. Memang di Indonesia, budaya ini masih belum bisa diterima rakyat karena satu dan lain hal. Tapi perubahan ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh kita semua.
Dimulai dari kesadaran sendiri-sendiri aja. Selain bersepeda bisa mengurangi polusi, manfaat lain bersepeda juga untuk bisa menyehatkan tubuh loh. Yang keempat, selain mengurangi polusi udara, transportasi yang tidak dikenakan biaya juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah. Kok bisa? Untuk orang-orang yang kemana-mana menggunakan kendaraan pribadi, sebagian besar dari mereka sering membuang sampah sesukanya di jalan. Dengan adanya transportasi gratis yang ditetapkan aturan yang benar-benar tegas, sampah bisa dikurangi dengan sistem yang tepat, sehingga akan membantu berkurangnya pencemaran lingkungan. Misalnya ditetapkannya sistem di mana disediakan tempat sampah untuk penumpang yang akan masuk dan keluar kendaraan tersebut. Yang kelima, setelah melakukan proses pertambangan, sebaiknya dilakukan reklamasi. Definisi reklamasi sendiri merupakan proses memperbaiki wilayah yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Dengan dilakukannya reklamasi ini sangat membantu agar perluasan lahan penduduk tidak melulu dari hutan saja, melainkan dari lahan bekas pertambangan. Yang keenam, menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Banyak banget kok alat-alat yang ramah lingkungan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ke supermarket, belanja menggunakan tas belanja sendiri, menggunakan sedotan stainless yang bisa dipakai berulang kali, mengurangi rokok untuk para perokok, dan masih banyak lagi. Sisanya bisa dicari di internet ya untuk referensi tambahan lainnya. Nah, itu tadi semua adalah solusi yang bisa kami dapatkan untuk mengurangi isu lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Loh. Ya, maaf barusan sepertinya studio kami sedang dibajak orang yang tidak dikenal. Tapi tidak masalah, karena pembahasannya mewakili pembahasan dari kami. Lanjut. Tidak hanya sekedar memaparkan masalah dan solusi saja, kami juga memaparkan data mengenai solusi dari polusi udara. Salah satu artikel menuliskan bahwa dalam usaha membenahi polusi udara di Surabaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya, Agus Eko Supriyadi mengatakan peningkatan kualitas udara itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama, ruang terbuka hijau di Kota Surabaya terus bertambah. Di tahun 2018, misalnya RTH di Surabaya mencapai 7.290,53 hektar atau sama dengan 21,79% dari luas total wilayah Kota Surabaya. Yang kedua, ada pula program Green Building, manajemen transportasi yang semakin bagus dilakukan untuk uji emisi kendaraan yang sudah tua. Yang lalu setelah itu hemat energi dan memperbanyak penggunaan solar cell. Berbagai program itulah kemudian mampu mencegah polusi udara di Surabaya hingga akhirnya kualitas udara di Kota Surabaya menjadi lebih baik. Sebelumnya kami memilih Kota Surabaya karena Kota Surabaya telah menunjukkan hasilnya menjadi peningkatan polusi udaranya menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu Agus mengungkapkan pada tahun 2017 untuk kualitas udara data baik berjumlah 131 dan data sedang 216 sehingga data sehatnya 347. Dan pada tahun 2018 data baiknya 81, data sedang 283 dan data sehatnya 364. Di sini dapat kita lihat dari tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan. Di Surabaya pada tahun 2017, data indeks kualitas udara atau IKU targetnya 84,25%. Tetapi Surabaya berhasil mencapainya menjadi 90,26%. Pada tahun 2018 targetnya 84,5%. Surabaya mencapainya 90,27%. Lalu pada tahun 2019 targetnya 84,75% dan berhasil mencapai 90,30%.
dari kata bagus daripada yang sekarang. Sekarang jauh lebih bersih, jauh lebih indah, jauh lebih gimana ya, jauh lebih tertata lah istilahnya. Menurut aku sih lebih segar, udaranya lebih fresh menurutku. Pagi-pagi jalan-jalan ke sini lebih enak aja. Pikiran jadi dingin, tenang, enak. Ya. Jadi fresh gitu ya Pak ya? Fresh ya, refresh ya. Senang sih lihatnya, soalnya kan pemandangan di kota Surabaya itu jadi lebih asri, lebih indah gitu. Jadi kayak Surabaya berasa ada di Jepang gitu. Dengan demikian, selesailah pembahasan kami mengenai isu lingkungan, tepatnya isu polusi udara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Kalian juga bisa menuliskan di kolom komentar apa yang perlu kita bahas untuk selanjutnya. See you!